kekudusan itu adalah sebuah antisipasi untuk apa yang bakal Tuhan kerjakan. Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa jumpa lagi di minggu ini. Saya akan berbicara tentang empowering the disciples. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami minta anugerah Tuhan. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati dan pikiran kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Singkapkan rahasia yang terselubung, berikan kami hikmat-Mu, berbicaralah secara pribadi, sampaikan firman-Mu, sembuhkanlah setiap kami, pulihkanlah setiap kami, nyatakanlah segala perkara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Nah, warga kerajaan, di bulan ini kita berbicara tentang empowering, di mana di dalam empowering ini kita akan membahas tentang educating dan encouraging. Nah, empower berarti to give official authority or legal power to someone. Nah, jadi empower berarti memberikan wewenang atau otoritas atau kekuasaan secara resmi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, penerima pelimpahan wewenang ini atau otoritas atau kuasa ini adalah mereka yang merupakan pribadi yang layak untuk menerimanya. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menerima pelimpahan kuasa otoritas atau wewenang ini. Kata layak berarti telah memenuhi standar atau telah siap atau dipersiapkan untuk itu. Siapa yang telah siap atau yang dipersiapkan adalah mereka yang telah dididik atau diedukasi sehingga memiliki pemikiran dan mentalitas yang benar. Mari kita lihat bersama Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Yesaya menuliskan bahwa Tuhan itu memberikan kepadanya lidah seorang murid. Bulan lalu saya berbicara tentang ayat ini juga. Nah, supaya dengan perkataan atau aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi. Nah, ini dia. Mari kita perhatikan di sini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Warga kerajaan, dimanapun Anda berada, mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, untuk mengerti kehendak Tuhan, maka harus dimulai dengan pendengaran. Seorang murid harus mempertajam pendengarannya dengan cara melatih terus-menerus. Untuk apa? Untuk mendengar dan mendengar dan mendengar. Mendengar pengajaran Sang Guru Agung, yaitu Yesus Kristus. Nah, mendengar di sini bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyimak apa yang diajarkan.
Menyimak berarti memperhatikan dengan seksama apa yang diajarkan oleh guru. Yakobus 1 ayat 19 berkata demikian. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Baiklah kita cepat mendengar. Mendengar untuk apa? Untuk memperhatikan, untuk mengalami, untuk melihat, untuk mengerti. Lalu kemudian kita meresponinya. Ada orang yang baru mendengar sedikit, kemudian dia langsung meresponi dengan penuh amarah. Nah, seorang murid haruslah mendengar dengan seksama. Seorang murid untuk mengerti sesuatu, maka harus terlebih dahulu mendengar. Pengkhotbah 4 ayat 17 berkata demikian. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi firman Tuhan sungguh-sungguh menegaskan kepada kita bahwa menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Seorang murid harus mendengar dengan seksama, mendengar untuk memperhatikan, mendengar untuk mengerti. Paulus mengajarkan kepada Timotius, seorang gembala sidang muda gereja di Efesus, yang merupakan murid daripada Paulus sendiri, yaitu, mari kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Paulus menasehatkan kepada Timotius bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku, daripada siapa? Daripada Paulus, ya, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga mereka juga cakap mengajar orang lain, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi dalam empower, ada tugas seorang pemimpin atau seorang guru adalah memberikan arahan, memberikan ajaran, memberikan pemahaman, memberikan pengertian agar murid atau maupun orang yang dipimpin dapat mengerjakan apa yang diajarkan atau apa yang diarahkan. Nah, Paulus mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Kata dengar di sini dalam bahasa Yunani disebut akowo. Akowo. Ya, jadi dalam hal ini apa yang telah Paulus sampaikan kepada Timotius, dan Timotius telah mendengarnya, bukan hanya sekedar didengar, namun apa yang didengar itu diperhatikan, dipahami, dimengerti dengan baik, dan pemahaman itu akan mengubah apa? Pola pikirnya, mengubah mindsetnya, mengubah paradigmanya. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dan juga Paulus. Berubah oleh pembaharuan budimu, berubah secara paradigma, pola pikir, mindset. Nah, seorang murid perlu memperhatikan dan mendengar dengan baik apa yang diajarkan oleh sang guru, yang pada akhirnya akan mengubah pola pikirnya untuk menjadi sama dengan sang guru. Seorang guru mempengaruhi keabadian. Dia tidak pernah tahu di mana pengaruhnya berhenti. Ini quotes dari Henry Adams.
Henry Adams mengatakan bahwa seorang guru mempengaruhi keabadian. Dia tidak pernah tahu di mana pengaruhnya berhenti. Jadi, apa yang diajarkan oleh seorang guru akan mempengaruhi pola pikir para muridnya sampai selamanya. Saya ingat waktu SD, saya diajar tentang rumus Pitagoras. Saya mengerti karena pada waktu saya menyimak dengan baik. Sehingga sampai hari ini saya masih mengerti apa itu rumus Pitagoras. Nah, jadi dalam hal ini diperlukan telinga untuk mendengar dan memahami yang nantinya akan berproses untuk mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, cara berespon terhadap kehidupan ini. Seorang guru akan terus mengajar, dan ajarannya yang telah membentuk perilaku dan pola pikir murid-muridnya akan terus diajarkan turun-temurun. Dan inilah yang dimaksud bahwa dia tidak mengetahui di mana pengaruhnya berhenti. Yesus mengajar kepada para murid, murid-murid mengajar kepada para murid-muridnya, dan seterusnya. Dan sampai hari ini kita masih menikmati pengajaran yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya kata Paulus, di depan banyak saksi. Tidak semua orang akan memiliki kualitas seorang murid. Perhatikan, tidak semua orang akan memiliki kualitas seorang murid. Dan banyak orang akan menjadi saksi jika benar bahwa ia mempunyai kualitas seorang murid. Mengapa? Banyak orang mau belajar, namun sedikit orang mau diajar. Sekali lagi, perhatikan. Banyak orang mau belajar, namun sedikit orang mau diajar. Sekali lagi, perhatikan. Banyak orang mau belajar, namun sedikit orang mau diajar. Seorang murid adalah seorang pribadi yang mau belajar dan diajar. Dan mendengar merupakan proses belajar dan diajar. Mengapa demikian? Sebab pengajaran itu akan membuka cakrawala berpikirnya. Dan hal ini memerlukan open mind, pikiran yang mudah diisi dengan kebenaran. Bukan kebenaran pribadi yang harus dipertahankan. Keegoisan, kesombongan akan menutupi pemikiran kita dari hal-hal yang baik, dari kebenaran yang sesungguhnya. Warga kerajaan, sikap merasa benar adalah sikap yang tidak mau diajar. Sikap merasa tahu adalah juga sikap yang tidak mau diajar. Kesalahan orang Kristen adalah banyak yang tidak mau diajar. Mereka cenderung merasa benar, bukan merasa benar karena kebenaran, tapi merasa benar sendiri. Dan orang lain yang salah. Padahal dia tidak tahu apa-apa karena tidak menghidupi kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran manusia itu semu. Kebenaran manusia itu ibarat kain kotor. Bahkan ada banyak orang Kristen dengan bangga mengatakan bahwa dia telah dimuridkan, dia punya mentor, dia punya bapa rohani, masuk dalam kelompok pemuridan. Namun gaya hidup seorang murid tidaklah dimilikinya. Sebab dia hanya mau menerima pengetahuan, hanya mau mengisi otaknya, dan menjadikan pengetahuan itu cermin bagi kesalahan orang lain. Seorang murid bukan hanya sekedar menerima pengetahuan saja,
Namun seorang murid harus mau diajar dan berubah secara mindset maupun emosional. Inilah yang disebut dengan perubahan paradigma dan karakter. Selanjutnya Paulus melanjutkan bahwa apa yang didengar oleh seorang murid jangan hanya disimpan sendiri, namun percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi apa yang telah diterima oleh Timotius itu dipercayakan lagi kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Di sini ada proses pengalihan pemikiran. Di sinilah proses educating and encouraging berlangsung. Kata percayakanlah dalam bahasa Yunani adalah paratithemi. Salah satu definisi dari Thayer adalah to place down from oneself with anyone. To place down from oneself with anyone. Yaitu untuk menempatkan diri sendiri dengan siapapun. Untuk menyediakan apa yang kita pahami kepada orang lain. Atau ada satu pengertian untuk mendepositokannya. Nah, perhatikan kata deposito ini. Apa yang kita telah terima, kita depositokan atau kita simpan kepada siapa? Kepada orang yang kita percayai. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Kepada orang yang layak untuk menjadi murid. Yesus memuridkan 12 murid. Dia mempercayai 12 murid ini. 12 murid mempercayakan apa yang mereka telah terima dari Yesus kepada murid-murid mereka selanjutnya. Makanya Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang dapat dipercaya ini adalah orang yang dapat dipercaya dalam segala aspek kehidupan. Ada kalanya benar di satu hal, tapi salah di hal yang lain. Saya ingat ada kisah, ada sepasang manusia, pria dan wanita. Mereka kemudian ingin pergi ke pantai, mengendarai mobil, dan kemudian karena rasa lapar mereka singgah di satu rumah makan drive-thru, dan mereka kemudian memesan makanan di situ. Lalu kemudian restoran itu memberikan mereka paket pesanan yang dipesan. Lalu sampailah mereka di tepi pantai. Pantai yang indah, yang luar biasa, yang penuh dengan kemesraan lah, bisalah dikatakan di situ. Lalu mereka membuka tempat makanan itu, dan kemudian mereka kaget. Apa yang ada di dalam kotak makanan itu? Ternyata kotak itu bukan berisi makanan, tetapi berisi uang. Mereka kaget. Lalu mereka berpikir, ambil tidak? Atau kita kembalikan? Jangan-jangan nanti pemilik restoran itu membutuhkan uang ini. Lalu kemudian mereka mengambil tekad, kesimpulan, mereka harus kembali dan mengembalikan uang itu. Nah, kebiasaan pemilik restoran ini adalah tidak menyimpan uang di laci karena situasi keamanan. Jadi dia menaruh di tempat kertas atau kotak makanan di situ. Dan ketika sepasang kekasih ini datang di situ, ternyata si pemilik ini salah memberikan. Lalu kemudian mereka mengembalikan, dan si pemilik ini merasa sangat sukacita, senang sekali, dan lalu kemudian dia memberikan apresiasi, penghargaan, dan kemudian memanggil wartawan untuk meliput, untuk meliput bahwa masih ada orang yang tulus, yang jujur. Tapi ketika wartawan hendak meliput,
Si pria ini berkata, jangan liput kami. Kenapa? Karena pasangan yang saya bawa ini bukan istri saya. Haha. Pasangan yang dia bawa itu bukan istrinya, tapi selingkuhannya. Saudara, perhatikan hal ini. Dia jujur dalam keuangan, tapi dia tidak jujur dalam hubungan. Yang Tuhan mau adalah seluruh kehidupan kita dapat dipercaya. Berbahagialah saudara yang memelihara kepercayaan, integritas, baik dalam perkataan dan perbuatan. Tidak memiliki bibir yang dolak-dalik, lidah penipu yang memutarbalikkan fakta yang ada. Sebab seorang murid Kristus akan memperkatakan kebenaran, ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Galatia 4 ayat 16 berkata, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Seorang murid adalah seorang yang dapat dipercaya untuk menerima deposito pemikiran, pengajaran dari gurunya. Deposito yang dapat mengubah kehidupannya. Pengajaran yang empower kehidupannya. Pengajaran kehidupan hanya diberikan kepada mereka yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam bahasa Yunani adalah pistos, yang berarti mempercayai secara teguh, dipercayakan, setia, dan ini merupakan substansi dari orang percaya. Jika Anda tidak dapat melakukan hal dasar ini, atau Anda tidak memiliki hal yang dasar ini, maka Anda tidak layak menyandang gelar orang percaya. Orang percaya adalah orang yang dapat dipercaya. Siapa orang yang dapat dipercaya? Paulus menyatakan bahwa mereka adalah orang yang cakap mengajar orang lain. Kata cakap dalam bahasa Yunani adalah hikanos, yang berarti sufficient in ability, yaitu cukup dalam kemampuan. Cukup berarti kemampuan yang selalu terasah, kemampuan yang selalu terlatih. Sebab apa? Sebab telah terjadi proses empowering dalam bentuk educating and encouraging, baik secara head, heart, and hand, baik secara pikiran, karakter, dan perbuatan. Warga kerajaan, seorang murid adalah seorang yang telah menerima apa yang diajarkan oleh gurunya, yang mengubah paradigma berpikirnya, dan kemudian mempercayakan apa yang telah ia terima kepada orang lain yang mau menjadi murid, dan juga kemudian berproses dalam belajar dan diajar. Seorang murid adalah seorang yang layak menerima pelimpahan wewenang, kuasa, dan otoritas untuk mengempower orang lain juga, untuk melimpahkan wewenang, untuk melimpahkan kuasa, untuk melimpahkan otoritas kepada orang lain. Seorang guru, seorang pemimpin, seorang murid terkadang berada dalam posisi yang tidak dimengerti dan cenderung disalahkan. Namun inilah tantangan dalam proses pembelajaran, dan waktulah yang akan menentukan. Tidak ada kriteria baku untuk menjadi seorang murid. Namun kriteria dasarnya adalah bersedia diajar dan bersedia berubah, baik secara mindset dan emosi. Dan inilah perubahan karakter itu, yaitu menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus, Sang Guru Agung. Maukah kita menjadi seorang murid? Maukah kita dilimpahkan kuasa, otoritas, wewenang? Tapi syaratnya adalah mau belajar dan diajar. Untuk apa? Berubah, mengubah kehidupan kita. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami,
sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubahkan setiap kami. Kami menjadi murid Kristus yang dipercayakan, yang diberikan otoritas, wewenang, kuasa untuk menjadi murid dan memuridkan orang lain. Mari Roh Kudus teruslah berbicara kepada kami. Biarlah kami mau belajar dan diajar, kami berubah baik secara paradigma, mindset, pemikiran kami maupun karakter kami. Terima kasih, biarlah Roh Kudus selalu meng-empower kami, menolong kami. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Diberkati juga untuk umat Tuhan jemaat GBI Rock Makassar. Biar kami bisa menjadi murid-murid Kristus yang menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.